Ya, Indonesia memanfaatkan pagelaran konferensi iklim PBB COP30 untuk menawarkan potensi kredit karbon ke pasar global. Sementara di dalam negeri, Indonesia juga memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional termasuk pasar karbon sukarela. Perhelatan konferensi perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil menjadi momentum bagi Indonesia untuk menawarkan potensi kredit karbon yang dimiliki ke pasar internasional. Sementara pada saat yang bersamaan, harga karbon di pasar sukarela memperlihatkan tren positif meski penawaran turun signifikan secara tahunan. Dalam forum Seller Meet Buyer di Pavilion Indonesia pada COP30, setidaknya terdapat 90,1 juta kredit karbon setara ton karbon dioksida yang ditawarkan ke pembeli internasional. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menjelaskan, Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan karbon. Hal itu ditunjukkan oleh penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon. Regulasi ini memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional termasuk pasar karbon sukarela, serta membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi. Sebagai tindak lanjut kebijakan regulasi tersebut, KLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements dengan 5 independent crediting schemes dunia, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council, Plan Vivo, Vera, dan Puro Earth. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Carbon Economy, ketika jejak emisi menentukan nilai perusahaan. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel ada Ibu Yuliana Sujono, beliau adalah Partner Sustainability Leader PwC Indonesia, dan juga Ibu Vivek Mulyana, beliau adalah Junior Partner PwC Legal Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Bu Yuliana, apa kabar? Halo Pak Pras, kabar baik. Kabar baik juga, terima kasih. Bu Vivek, apa kabar? Baik Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai karbon. Mengingat ini juga, ya sebenarnya beberapa tahun terakhir cukup ramai dan hangat begitu ya diperbincangkan di masyarakat. Tapi kan sejauh ini, ya mungkin pemirsa IDX Channel juga ingin tahu sejauh mana sih implementasinya, kemudian bagaimana sih gaungnya hingga saat ini ya. Mungkin Bu Yuliana bisa menjelaskan, apa sih karbon itu, kemudian apakah memang sekarang dunia saat ini sudah concern terhadap karbon sendiri? Karbon itu sebenarnya senyawa kimia yang menjadi unsur dasar untuk membentuk molekul gitu ya. Dan salah satu molekul yang dibentuk itu adalah di karbon dioksida yang kita banyak dengar gitu ya, yang diproduksi khususnya kalau kita ingin menggunakan energi pembakaran untuk menghasilkan energi, itu salah satunya menghasilkan karbon dioksida juga gitu ya. Which is normal kalau kita lihat dalam unsur kehidupan, tanaman pun membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis gitu ya. Betul. Namun kalau dia terlalu banyak, dia itu sifatnya itu akan menjadi selimut gitu ya di atmosfer dan kemudian juga merangkap panas gitu ya, sehingga bumi menjadi lebih panas. Nah, ketika bumi menjadi lebih panas, apa sih hubungannya dengan bisnis gitu ya? Karena sekarang bisnis itu banyak bicara mengenai climate change and how it will affect the business gitu ya. Karena di WEF sendiri, World Economic Forum itu dinyatakan di tahun 2024 bahwa kenaikan udara, kenaikan temperatur udara 1 derajat itu bisa menyebabkan GDP dunia itu tergerus sampai 12%. Wow, so business have to act untuk memastikan bahwa going concern atau sustainability dari bisnis itu tetap berjalan. Jadi isu karbon ini bukan lagi isu science, biologis gitu, environment, tetapi juga sudah masuk ke ranah bisnis juga. Dan sepertinya karbon juga sudah masuk ke ranah regulasi maupun hukum ya. Mungkin Bu Vivek bisa menjelaskan nih. Ya, jadi gini Mas, tadi kita tidak lagi berbicara karbon dari segi sains ya, tapi juga dia karena dia memberikan dampak kepada masyarakat, dia perlu diberikan regulasi, dia diberikan tatanan hukum. Nah, sebetulnya kata kuncinya untuk memahami karbon itu adalah pertama dari sudut pandang pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah baru saja menyampaikan second nationally determined contribution. Jadi niat pemerintah Indonesia untuk menurunkan karbon berapa banyak. Dan tentu saja dalam menurunkan itu harus ada satu platform mekanisme. Nah, itulah yang kita kenal dengan kata kunci yang kedua, nilai ekonomi karbon yang tadi akan yang diatur sekarang oleh Perpres
110. Ya. Tapi sebelumnya tuh Perpres 98 sudah ada Indonesia sebetulnya dari 2021. Bahkan Indonesia itu sudah komit dari 2016 gitu ya, ketika menandatangani Paris Agreement. Nah, tentu saja setelah ada nilai ekonomi karbon akan tercipta satu pasar. Yang namanya pasar, seperti pasar yang lain, harus ada fundamental regulasi yang bagus sehingga menjamin kepastian hukum. Harus ada sistem pengawasan dan monitoring yang bagus. Jadi itulah yang pemerintah Indonesia yang dalam tahapan yang sekarang ini termasuk ketika berbicara dari COP30 mereka layout roadmap-nya, kurang lebih seperti itu. Berarti memang tidak lagi ya urusannya terkait dengan lingkungan, tapi sudah mulai menjadi concern global begitu. Berarti Anda melihat seperti apa nanti Bu Yuliana ke depan terkait dengan karbon sendiri, karena tadi ada regulasinya yang akan mengatur. Kalau saya lihat sih ini nanti menjadi salah satu aspek yang paling penting juga dalam pengambilan keputusan finansial Pak Pras ya, karena tadi regulasinya itu sudah masuk di beberapa negara, kita juga sudah lihat pungutan-pungutan terkait dengan karbon juga sudah mulai berlaku. Misalnya 2027 International Maritime Organization juga telah menerapkan apabila ada kapal-kapal yang berair di perairan internasional yang melebihi emisi tertentu itu akan dikenakan additional levies ya atau charges. Nah, kalau seperti itu kan akan mempengaruhi daya saing dari perusahaan. It will also determine whether or not your company will be able to compete ya kan di peta kompetisi dunia. Dan kalau perusahaan tidak going concern, nanti dampaknya juga itu mengacu juga kepada WEF, itu akan memiliki pengaruh terhadap GDP dan eventually terhadap pendapatan negara. Gitu sih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan akan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai carbon economy ketika jejak emisi menentukan nilai perusahaan. Masih bersama dengan Ibu Yuliana Sujono, kemudian juga Ibu Vivik Mulyana. Baik, ini kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang sempat tertunda, lantas bicara mengenai industri. Nah, industri mana saja yang mungkin sudah dipetakan nih? Mana sih yang memiliki emisi terbesar begitu, baik secara global kah atau di Indonesia ini Bu Yuliana? Ya, baik Pak Pras. Jadi energi, jadi industri yang menghasilkan emisi terbesar diantaranya energi ya, dan juga pembangkit listrik, kemudian migas, petrokimia juga, kemudian juga industri berat ya seperti nikel, kemudian aluminium, semen juga itu masuk ke dalam industri berat, kemudian juga terkait dengan agribisnis dan volume, dan terkait dengan transportasi juga. Namun bukan hanya industri berat saja, tetapi untuk dapat menggerakkan aktivitas terkait dengan pengendalian terhadap emisi itu juga menggandeng industri-industri lainnya, yaitu diantaranya perbankan juga gitu ya, di mana perbankan kan memberikan kredit dan mensupport growth dari industri-industri tersebut. Gitu. Oh, berarti ada keterkaitan di sana. Betul. Begitu, antara memang industri yang sebenarnya tidak secara langsung ya menghasilkan karbon, tapi berkontribusi terhadap industri yang menghasilkan karbon, itu masuk dalam satu paket dalam artian. Iya betul. Untuk saling membentuk ekosistem dapat mengendalikan emisi dengan lebih baik. Baik. Nah, ini menarik, berarti bisa dikatakan hampir semua industri memiliki jejak karbon begitu Bu? Selama kita beraktivitas ya pasti akan ada emisi yang dikeluarkan. Tapi mungkin kita melihatnya karena saya berbicara dari segi regulasi ya, tentu dari segi point of view-nya pemerintah. Satu lagi ketika bicara emisi sebetulnya ada lagi satu kata kunci ya yang harus kita pegang, yaitu alokasi karbon. Jadi pemerintah itu ada 7 kementerian. Kementerian yang mengurus bidang energi, yang mengurus bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, industri, dan bahkan Kementerian Keuangan dan Bappenas, mereka akan menghitung bersama-sama alokasi karbon kepada tadi industri yang disebutkan oleh Ibu Yuliana. Nah, alokasi karbon itulah yang menjadi dasar pemerintah membuat program-program penurunan, dan juga pada saat yang bersamaan membuat apa saja yang bisa diperdagangkan. Jadi bukan saja jejak itu dikeluarkan, tapi dialokasikan, direcord dan dibagi kepada kepada sektor tadi, membentuk sistem dan subsektor yang kemudian terbentuklah pasar. Nah, itu dia. Regulasinya sudah firm tidak sejauh ini begitu, terutama di Indonesia, sehingga hampir semua perusahaan ataupun industri mungkin memahami dengan kebijakan karbon ini, Bu. Ya.
Sebetulnya sudah ada ya dari 98 2021 dan sekarang ini Perpres 110 2025 ini membuat clear lebih jelas apa-apa saja yang memang diperjualkan untuk mencapai NDC, apa saja yang masuk ke voluntary carbon market. Jadi diharapkan makin memberikan insentif ataupun encouragement ya kepada pasar. Ya, menarik kalau kita cermati ada survei juga dari PwC ya terkait data begitu di bulan Mei 2025, 53% perusahaan di wilayah Asia Pasifik ini sudah memiliki target zero emission ya terkait dengan karbon sendiri. Nah, ini artinya berarti perusahaan global begitu saat ini sudah bergerak. Sejauh mana pergerakannya? Kemudian kalau kita tarik ke Indonesia juga seperti apa kondisinya Bu Yuliana? Kalau saya lihat di Asia Pasifik khususnya mereka sudah melihat pressure dari investor juga untuk tadi ya memberikan comfort kepada investor bahwa perusahaan ini akan sustain despite kenaikan cost yang kemungkinan akan terjadi karena emisi ya, bahwa mereka akan memenangkan persaingan. Di luar daripada itu juga terkait dengan buyer dan seller, pressure dari buyer dan seller juga ya. Dalam hal ini misalnya ketika kita memperdagangkan barang kita kepada buyer itu akan meminta supaya barang tersebut juga rendah emisi gitu. Ada sertifikatnya kah? Atau mungkin semacam tanda begitu? Biasanya mereka akan meminta itu untuk di-assure ya, untuk perhitungan dari emisinya tersebut itu di-assure oleh pihak ketiga, independent party ya, untuk memastikan emisinya itu ada memang seperti yang di-disclose oleh si seller ini. Tujuannya itu adalah supaya si buyernya itu juga memiliki competitiveness juga gitu ya, supaya dia dapat mengendalikan cost dia juga. Nah, jadi pressure dari investor, kemudian dari buyer dan seller. Kemudian yang ketiga yang kita lihat itu juga dari financial institution. Jadi banyak di negara-negara di luar Indonesia, di regional juga kita sudah melihat di monetary authority-nya itu sudah mulai menerapkan yang namanya climate risk assessment ketika mereka ingin mendapatkan loan atau dalam loan acquisition process. Karena tadi bank juga ingin memastikan bahwa loan yang dia berikan kepada debtors-nya itu dapat balik lagi. Jangan sampai debtors itu ketika menghadapi kompetisi dan tidak dapat bersaing, akhirnya tidak dapat mengembalikan loan tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam ekosistemnya karena sudah terbentuk, maka walaupun ini kejadiannya banyak di regional, masih di luar Indonesia, tetapi banyak perusahaan Indonesia juga sudah bersiap-siap. Karena kan dalam pelaksanaan operasionalnya mereka juga banyak berhubungan dengan buyers dan seller di luar Indonesia dan juga financial institution lainnya. Nah, persiapannya sudah sampai tahap yang mana? Mungkin Bu Herlina kalau bicara dengan Indonesia saat ini. Kita banyak melihat perusahaan sudah mulai dari decarbonization strategi mereka, kemudian juga dari inventarisir emissionnya mereka, dan kemudian tadi kalau kita bicara decarbonization strategy, setelah kita tahu inventarisir dari angka emisinya kita mau turun menuju ke angka berapa. Ketika penurunan tersebut, aktivitas apa saja yang harus dilakukan dan biayanya berapa yang dibutuhkan. Dari mana kita dapat memfinance investasi untuk penurunan aktivitas tersebut. Nah di Indonesia tadi menarik, Bu Vivik sempat menyebutkan peraturan presiden begitu ya, Perpres 110 tahun 2025. Nah, apa yang mungkin bisa disampaikan? Poin-poin apa saja yang perlu disampaikan bahwa memang ini akhirnya menjadi suatu keniscayaan juga yang akan dihadapi Indonesia juga ke depan begitu. Menarik kalau kita amati judul dari Perpres itu, setengah dari judulnya adalah nilai ekonomi karbon. Karena prinsip pertama itu adalah no free emission. Emisinya, setiap emisi yang kita keluarkan itu akan memiliki nilai ekonomi, entah itu berupa biaya, cost, ataupun revenue, pendapatan. Nah, tentu lagi-lagi saya katakan tadi ada caranya, ada platformnya. Nah, itulah kita berbicara ada instrumen ekonomi yang dalam bentuk perdagangan karbon. Mungkin pernah mendengar ada cap and trade ya, ada juga offset emissions. Lalu juga dapat diaplikasikan ya dalam bentuk pungutan karbon dan insentif berbasis kinerja. Jadi kalau ada kegiatan performance-nya memang menurunkan karbon, akan diberikan insentif oleh pemerintah ataupun negara-negara yang memang berminat memberikan insentif kepada satu program tertentu. Nah, yang paling penting adalah karena memang di Indonesia ini karbon kreditnya dinilai cukup bagus, terutama dari sektor volu, kita diberikan peluang adanya transaksi internasional ya dengan menggunakan sistem registry internasional yang menggunakan standar nasional sebagaimana diakui dalam UNFCCC. Dan yang paling penting adalah
karbon sebagai komoditas dia harus memiliki sifat harus transparan, berintegritas dan memiliki sifat permanensi. Nah, itu harus didukung oleh infrastruktur mulai dari SRNPPI, SPEGRK, unit karbonnya, lalu juga sekarang dikenakan sistem registry unit karbon. Jadi pemerintah harus kita apresiasi ya, sangat mendukung proses ini dan komitmennya itu jelas dalam peraturan yang terlibat. Payung hukumnya ada Perpres, kemudian ini Kemenperin juga kabarnya juga akan menyiapkan sistem terkait dengan karbon ini. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Yulena Sujono, Partner Sustainability Leader PwC Indonesia, dan juga Ibu Vivek Mulyana, Junior Partner PwC Legal Indonesia. Nah ini dia, menarik. Tadi Perpres sudah kita bahas, kemudian nanti ada Kemenperin lah yang bisa disampaikan begitu, ingin juga mengeluarkan ya salah satu aturan lagi begitu. Ada lagi kebijakan yang akan diterapkan begitu di industri karbon ini. Seperti apa kalau Bu Vivek bisa menjelaskan? Ya. Jadi sebetulnya kan tadi Bu Yuliana menyebutkan ada subsektor ya, transportasi dan semen, industri dan segala macam. Nah tentu itu harus di-record, harus didata. Nah itu akan dibuat oleh Kemenperin menjadi sistem registrasi nasional, SINAS gitu. Contoh konkretnya aja ya Mas ya, sebetulnya BUMN kita sudah melakukan. Kemarin saya naik kereta api, di kereta apinya ditulis, Anda naik kereta api ini mengeluarkan karbon 7,4 juta ekuivalen. Nah, kalau naik pesawat berapa? Nah itu sebetulnya semua emisi, tapi bukan individual seperti saya, tapi per industri. Kurang lebih seperti itu. Berarti memang ini ya bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari ekosistem di Indonesia kah, atau perlu dimasifkan lagi misalnya? Kalau saya bilang ya pertama kan ada dorongan regulasi, ada awareness. Nah awareness ini yang harus lebih digencarkan ya. Jadi harus ada motor penggeraknya dan tentu ini dimulai dari regulasi, jadi top down sebetulnya. Nah Bu Yuliana sendiri melihat bagaimana? Perlu ada effort yang lebih kuat lagi kah atau bagaimana? Sehingga tadi itu baru di sisi transportasi, apakah industri lain juga melakukan hal yang sama misalnya? Ya kalau kita lihat tadi ya beberapa perusahaan within the same industry itu sudah mulai, namun kita juga masih melihat banyak perusahaan harus merubah paradigmanya tersebut ya. Kalau selama ini emission itu tidak pernah menjadi informasi yang mendasari pengambilan keputusan, sekarang Bapak Ibu sudah harus mulai nih memasukkan faktor emisi juga di dalam data yang nanti akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu ke dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam terkait dengan operasional perusahaan gitu ya, bagaimana menginventarisir kegiatan-kegiatan mana sih yang emissionnya paling tinggi sehingga membutuhkan aktivitas untuk emission reduction paling besar, sehingga investasi Bapak Ibu akan difokuskan kepada aktivitas tersebut gitu ya. Kemudian juga kita lihat dari aspek komersial juga gitu, bahwa sekarang banyak buyers dan seller tadi ya dalam transaksi buyers dan seller itu, buyers itu sudah mulai meminta informasi terkait dengan emisi, dan ini adalah merupakan salah satu hal yang sudah mulai perlu dilakukan seperti tadi kereta api yang Bu Vivek sebutkan gitu ya, di data dan kemudian nanti disampaikan juga kepada buyersnya. Dan dalam hal tersebut buyers dapat menimbang loh Pak Pras gitu ya, kira-kira dia mau memilih seller yang mana nih gitu berdasarkan keputusan informasi yang Bapak Ibu submit terkait dengan emission tersebut. Di luar daripada itu juga terkait dengan dari aspek finansialnya gitu ya Bapak Ibu, tadi Bu Vivek ada menyebutkan terkait dengan Perpres 110 di mana di dalamnya juga disebutkan terkait dengan pungutan karbon ya Bapak Ibu, yang nanti akan diatur di peraturan turunannya gitu ya, di mana kalau kita lihat di sana kan berarti dengan adanya emisi berarti ada tambahan beban nih yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Tapi di luar daripada itu, untuk perusahaan yang emissionnya rendah ya, apabila mereka masih di bawah cap, kemungkinan itu memiliki potensi untuk menjual excess cap-nya tersebut kepada perusahaan lainnya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat sih
perusahaan baik yang terkena maupun tidak terkena aspek ini sudah harus mulai mendata diri dan melihat opportunity dan juga risk yang dihadapi oleh perusahaan untuk memetakan strategi mereka ke depannya. Oke, justru ada peluang lagi begitu ya. Kalau memang kita misalnya memiliki ataupun keberhasilan untuk menekan emisi karbonnya, bisa kita tawarkan juga kepada perusahaan lain begitu mekanismenya, Bu. Oke, nah kalau kita lihat dampak nyatanya dari perusahaan sendiri, kemudian apa saja yang harus dilakukan sehingga ya tadi ini kan menjadi peluang baru juga, peluang bisnis baru lah bisa dikatakan. Ini nanti seperti apa sih mekanismenya realnya di lapangan begitu, Bu? Seperti apa Bu kira-kira? Kalau kita bicara mengenai aturan yang ada kan tadi sudah ada, kemudian tadi sudah dijabarkan beberapa perusahaan pun sebenarnya bisa melakukan hal yang sama begitu. Jadi kita tuh dalam nilai ekonomi karbon ada yang sifatnya mandatori, wajib. Itulah yang kemudian akan diberikan kuota karbon. Jadi artinya gini, perusahaan A, nah saat ini yang terkena adalah di bidang energi, ya. Mereka diberikan kuota ada 100 kemarin itu pilot projectnya itu ada 100 sekitar 100 perusahaan. Mereka diberikan 1 juta misalnya ya 1 juta ton, 2 juta ton, 3 juta ton dalam satu periode tertentu, 1 tahun. Ketika di ujung periode dihitung, misalnya yang 1 juta 1,2, yang 1 800, itu itu mandatori. Artinya kalau mereka tidak ingin naik gitu kan mereka harus beli kan berarti mereka harus mengaplikasikan teknologi lain. Misalnya pakai co-firing, ada juga yang menanam menanam hutan di sampingnya. Jadi si asapnya itu nanti terserap oleh hutannya, itu salah satu. Jadi that is cost. Ya kan, tapi that also is revenue. Jadi mereka harus berinovasi, harus berpikir bagaimana caranya tetap berada di dalam zona itu. Kalau mereka kena mandatori. Kalau yang offset tadi, kalau kayak gitu, saya beli aja carbon credit dari sana karena saya sudah tidak mampu. Again berarti kita menciptakan peluang bisnis baru dengan apa yang kita sebut dengan carbon project, dan itu macam-macam mulai dari mangrove, reboisasi, konservasi dan sebagainya. So it's very good ecosystem sebetulnya. Lantas kalau kita bicara mengenai roadmap pemerintah sendiri, bagaimana Bu Vivik menurut Anda? Nah, ini kan peraturannya baru ya, baru berapa bulan ya? 2-3 bulan ya, 2-3 bulan. Nah, di dalam peraturannya sendiri dikatakan untuk implementasinya harus ada peraturan pemerintah. Jadi pertama tentu peraturan turunannya kita tunggu dan kita berharap cepat. Nah, kedua sebetulnya roadmap per subsektor juga harus dibuat. Jadi tadi alokasi karbon itu akan diberikan kepada siapa, transportasi berapa, industri berapa, agriculture berapa gitu. Itu sekarang sudah ada, tapi subsektornya itu yang harus ditetapkan. Lalu ketiga, sebetulnya sekarang sudah ada pilot project dengan beberapa sistem registrasi internasional, sehingga nanti apabila itu terjadi, seperti kemarin saya baca, contohnya biogas itu sudah bisa dilakukan penjualan di pasar internasional melalui mekanisme pilot project dengan sistem registrasi internasional. Nah itu harus dikembangkan lagi. Jadi in short, peraturan turunan ditunggu, roadmap per sektor seperti apa. Lalu ketiga melihat, mengakses bagaimana pilot project dengan sistem registrasi internasional itu berlaku dan bagaimana itu bisa dikembangkan untuk kedepannya dan mencakup lebih banyak lagi perusahaan. Misalnya dari PwC Indonesia begitu ingin memberikan pesan lah kepada para CEO begitu ya untuk pemimpin industri di Indonesia. Paling penting apa yang mungkin mereka harus segera lakukan, apa yang harus mereka siapkan begitu sehingga mereka akan segera tune in juga nih kalau memang ini isu global sudah kemudian Indonesia tinggal juga ikut menjadi bagian daripada produk karbon ini begitu, ekonomi karbon. Kalau pendapat saya pertama lakukan dulu inventarisir dari emission yang Bapak Ibu miliki ya, karena kalau kita tidak tahu kita di level mana, so we don't know what the strategy buat kita decarbonize dan menuju mana sih kita menginginkan reduction tersebut gitu ya. Kemudian juga tadi mempertimbangkan aspek dari legal ya, dari aturan-aturan yang mempengaruhi industri saya tuh seperti apa sih gitu, dan kemudian sejauh mana saya harus memperhatikan
peraturan tersebut karena akan berlaku di tahun berapa, sehingga preparationnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan ketika ingin menerapkan atau memanfaatkan opportunity dari perdagangan karbon tersebut, di luar dari peraturan yang ada juga perlu dilihat dari aspek legalitasnya. Misalnya dari sisi tanahnya, license-nya, apakah itu sudah sesuai. Kemudian juga kita mesti melihat terkait dengan metodologi dari karbon kredit yang ingin dipergunakan. Tadi Bu Vivik ada menyampaikan terkait dengan international registry gitu ya. Nah ini kita juga perlu melihat kira-kira metodologi apa yang akan dipergunakan, karena ketika memulai carbon project tersebut, Bapak Ibu perlu mengetahui requirement dari metodologinya dan kemudian memetakan strategi untuk pemenuhan terkait dengan metodologi tersebut. Nah di luar daripada itu ya juga kita lihat setelah mengetahui level dari emissionnya itu adalah terkait dengan development dari strategi itu sendiri. Strategi apa yang ingin diterapkan untuk decarbonize, dan kemudian yang ketiga jangan lupa aspek finansialnya, karena untuk mendecarbonize tersebut kemungkinan Bapak Ibu perlu mendapatkan financing dari either financial institution atau misalnya investor. Kira-kira konsep yang seperti apa sih yang ingin Bapak Ibu manfaatkan, insentif apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari financial institution, misalnya ingin memanfaatkan green loan atau mau memanfaatkan sustainable loan gitu ya. Nah itu juga perlu disiasati dan dibangun strateginya untuk proyek-proyek mana yang memenuhi kriteria dari green loan atau financial institution tersebut. Nah, Bu Yuliana, pada akhirnya carbon economy ini akhirnya bisa menentukan nilai suatu perusahaan tidak sih? Dalam artian berarti kan daya saingnya kemudian akan bertambah lagi dari sisi kredibilitas misalnya. Sebenarnya Pak Pras, di luar itu kami sering berinteraksi juga dengan PwC Global Network ya, itu mereka sudah menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan investasi mereka itu sudah memasukkan elemen terkait dengan sustainability ini. Dan bukan hanya melihat bagaimana dampak perusahaan terhadap komunitas, tetapi juga bagaimana dampak dari luar terhadap perusahaan. Jadi ketika dalam melakukan feasibility study itu mereka dapat mengukur emisi yang dihasilkan dari perusahaan ini dan kira-kira future cost yang dihadapi atau future opportunity yang dihadapi, dan kemudian nanti di-embed balik ke dalam feasibility study mereka. Jadi akan menjadi dasar pengambilan keputusan investor. Baik, untuk penyerapan dari regulasi yang ada tadi, kemudian kita kan tadi masih ada menunggu ada PP, kemudian aturan di bawahnya begitu. Ada target tidak sih kalau Anda melihat, Bu Vivik? Iya, kalau belum secara tegas disebutkan ya, tapi we expect karena memang sudah ada feasibility study dan juga ada masuk dari sistem resiliensi internasional. I think we can see something dalam waktu 6 bulan mungkin. Ya, karena dari pihak project development juga kan harus siap-siap ya. Jadi not only dari pemerintahnya, juga dari kitanya juga harus sama-sama bersiap-siap. Berarti semakin cepat semakin baik begitu kalau kita bisa menerapkan ekonomi karbon ini di Indonesia ya. Baik, Bu Yuliana, kemudian Ibu Vivik, terima kasih banyak ini atas kehadiran informasi yang ini tentu insight baru ya bagi pemirsa IDX pada hari ini terkait dengan karbon ekonomi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya, pemerintah membuka wacana pengenaan pajak ekspor dan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara di tahun 2026 mendatang. Pengenaan pajak dan bea keluar tersebut bertujuan untuk mendorong nilai tambah dan hilirisasi komoditas emas dan batu bara. Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pajak ekspor dan bea keluar untuk komoditas emas dari batu bara mulai tahun 2026 mendatang. Untuk komoditas emas, pemerintah berencana menerapkan tarif ekspor antara 7,5% hingga 15% mulai tahun depan. Rencana penerapan tersebut sebagai bagian dari kebijakan baru yang saat ini tengah difinalisasi dan bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas emas di dalam negeri. Direktur Jenderal Strategi Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, tarif pajak ekspor emas akan disesuaikan berdasarkan tingkat pemrosesan emas, di mana produk yang masih mengandung banyak kotoran seperti gold door akan dikenakan tarif lebih tinggi, sedangkan emas batangan siap jual akan dikenakan tarif lebih rendah. Sementara untuk bea keluar batu bara, Febrio menjelaskan pertimbangan pertamanya adalah karena Indonesia menjadi produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Hanya saja, Febrio mengatakan Kementerian Keuangan saat ini belum bisa mengungkapkan waktu rencana itu akan ditetapkan, karena pembahasan pengenaan besaran tarif masih dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, batubara dan emas kena biaya keluar, hilirisasi kian lancar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Roman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Bapak Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Prasetyo, apa kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, Mas apa kabar? Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah Mas Arief, sehat-sehat. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Rizal bisa mereview ya terkait dengan sektor pertambangan, seperti apa sih saat ini pergerakan dari industrinya dan juga hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, begitu Pak Rizal. Silakan. Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Nah, kami kalau melihat dalam program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama kalau di sektor minerba, kami sudah melihat bahwa itu sudah berjalan dengan cukup baik ya. Terutama diprogramkan oleh Kementerian SDM, di mana bahan mentah berupa biji atau ore itu sekarang sudah dilarang untuk diekspor ke luar negeri. Semua itu harus diolah di dalam negeri, sehingga muncullah banyaknya smelter, refinery, baik untuk mengolah biji nikel, boksit, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sektor Kementerian SDM, kami nilai itu sudah cukup berhasil. Karena yang dihasilkan sesuai dengan KBLI yang ditetapkan, bahwa Kementerian SDM itu hanya mengolah sampai produk antara atau intermediate product. Nah, selanjutnya itu menjadi tugasnya Kementerian Perindustrian untuk menghilirkan lebih jauh lagi sampai menghasilkan produk jadi atau end product. Nah, di sini kami melihat bahwa memang sejauh ini hasil olahan atau produk antara yang dihasilkan oleh Kementerian SDM tersebut itu banyak diekspor, atau kalau tidak atau boleh kita katakan hampir semuanya itu diekspor, terutama ke negara-negara yang menyediakan teknologi seperti China misalnya. Kita lihat nikel itu sangat sedikit digunakan di dalam negeri ya, seperti Feni, kemudian nikel mat, itu kebanyakan diekspor. Begitu juga dengan boksit ya, belum banyak yang kita bisa gunakan di dalam negeri. Nah, kami berharap bahwa yang dimaksudkan dengan hilirisasi itu adalah sebenarnya industri manufaktur, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri. Baik, nah ini menarik dicermati begitu dengan upaya pemerintah, begitu ada kebijakan baru bahwa ya tadi sektor pertambangan batu bara, emas ini akan ada kena tambahan biaya keluar, begitu Pak Rizal. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Kalau menurut kami bahwa kebijakan tersebut memang kalau kami melihat bahwa itu lebih banyak didasarkan kepada memang kebutuhan keuangan atau pendapatan negara, sehingga pemerintah ingin memaksimalkan segala sektor perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, tetapi kita juga harus melihat per komoditas ya. Misalnya kalau seperti emas dengan harga yang cukup bagus saat ini mendekati $4.000 per troy ounce, itu mungkin pengaruhnya sedikit sekali karena mereka mendapatkan margin yang cukup besar ya. Nah, tetapi untuk sektor batu bara, nah kita ini harus melihat bahwa tekanan harga batu bara karena oversupply ataupun pengurangan pemakaian oleh negara-negara utama pemakai batu bara seperti Cina dan India itu akan menekan harga, dan ini sudah terbukti bahwa harga ini turun. Nah, sehingga dengan adanya penambahan pajak ekspor batu bara itu akan menyebabkan beban biaya juga bagi penambang. Karena begini, kalau batu bara itu kita tidak bisa menentukan harga sendiri. Harga batu bara itu ditentukan oleh indeks ya. Nah, sekarang kita mengenal ada ACI Index, Newcastle Index. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa harga batu bara kita di level tertentu. Nah, pembatasan ekspor atau pengenaan pajak ekspor itu sebenarnya bisa didasarkan kepada apakah kebutuhan dalam negeri atau demo sudah terpenuhi atau tidak. Kalau untuk batu bara, jelas itu sudah terpenuhi. Kecuali emas ya, emas kita masih impor. Aneka Tambang pernah melaporkan dia impor sekitar 20-30 ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kemudian tujuan lain daripada
pembatasan ekspor ataupun pengenaan biaya ekspor tersebut adalah untuk melindungi sumber daya kita supaya tidak cepat habis, misalnya seperti mineral kritis dan strategis. Nah, dan juga untuk pertahanan negara. Kemudian untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Nah, untuk batu bara saya pikir sudah dipatok di harga 70 sampai 90 dolar untuk kelistrikan dan penggunaan lainnya. Oke, nah Mas Arief, dari sisi Mitex Center melihat bagaimana ini potensi peluangkah atau seperti apa sih dengan adanya kebijakan baru penerapan biaya keluar untuk komoditas andalan kita sebenarnya ada ekspor untuk batu bara, kemudian juga emas di sana begitu? Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita ikuti perkembangan terakhir untuk tambahan biaya atau pajak ekspor terhadap emas ini kan sudah hampir jadi dan hampir pastilah ya, diberlakukan di 2026. Dan itu sebenarnya kalau dari sisi dampaknya terhadap industri, memang kalau kita bicara emas ini kan tidak begitu besar begitu. Dan potensi yang diharapkan pun hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan itu nanti di angka 1,5 sampai 2 triliun kalau kita bicara komoditas emas ini penerimaan negaranya. Nah, jadi memang kalau kita tadi dampaknya dari penerimaan itu kalau yang kita komoditas emas itu tidak begitu besar dampaknya. Nah, hitung-hitungan kita terkait batu bara ini yang sebenarnya potensial sekali untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita bicara misalkan dikenai 5% saja, kalau kita basis datanya 2024 itu bisa ada penerimaan negara sekitar 25-26 triliun. Nah, ini kalau kita bicaranya adalah dari sisi peningkatan penerimaan negara. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, bagaimana menstimulasi pelaku usaha agar bisa lebih memberikan nilai tambah untuk di dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, kemudian juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini yang sebenarnya seharusnya menjadi pijakan dasar untuk dari pemberlakuan pajak ekspor atau biaya keluar ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kontribusi yang ada sejauh ini, menurut Mas Arief sendiri bagaimana kalau bicara mengenai sektor komoditas begitu menurut Anda untuk sumbangsi ataupun kontribusinya terhadap penerimaan negara sehingga potensi ini akhirnya benar-benar optimal begitu nantinya? Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat ya bahwa sektor minerba ini sebenarnya sudah lumayan besar sebenarnya ya untuk kontribusi. Kira-kira di angka 140-an triliun. Tapi memang berdasarkan kajian-kajian itu nilainya bisa lebih dari itu. Nah, itu kajian itu didasarkan bukan pada penambahan pajak baru, tapi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang sudah ada. Nah, ini sebenarnya pilihan ya ketika bicaranya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara itu bisa dilakukan dari sisi yang lain yaitu bagaimana meningkatkan kepatuhan pelaku usaha industri dan hal ini untuk terhadap peraturan yang sudah ada. Tapi memang kalau kemudian kita juga bicara soal bagaimana menstimulasi proses hilirisasi, nah ini catatan lainnya dan tentu saja sebenarnya ini harus paket kebijakan ya, jadi tidak hanya bicara kalau kita bicara hilirisasi tidak hanya soal pengenaan insentif ketika mau dibawa keluar bentuknya mentah, setengah jadi segala macam ya. Tapi juga kita sama-sama pahami bahwa hilirisasi ini kan membutuhkan investasi biaya yang tidak sedikit. Nah, seharusnya masukan dari kami bahwa pemerintah juga involve dalam proses hilirisasi itu selain daripada hanya soal pengenaan tarif di ujung ketika mau diekspor begitu Mas Pras. Baik, kita akan lihat nanti seperti apakah momentumnya tepat begitu tahun 2026 wacana ini akan diterapkan atau tidak. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Mas Arief, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua Mitex Center. Kemudian ada Bapak Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah Pak Rizal, kalau kita bicara mengenai momentumnya, kalau bicara mengenai kebijakan bahwa pengenaan biaya keluar ini akan diterapkan oleh pemerintah tahun depan, begitu tadi ada batu bara, emas. Apakah sudah tepat saatnya, kemudian dengan kondisi ekonomi global saat ini atau bagaimana nih Pak? Kalau kita melihat momentumnya, mungkin kita harus
bedah itu per komoditas. Misalnya kalau emas kan harganya cukup tinggi ya. Mungkin pengusaha atau penambang emas dia tidak akan terlalu keberatan. Misalnya dengan 7,5%, tergantung dari tingkat kemurniannya ya. Nah, karena harga emas sekarang memang lagi cukup menarik, mendekati $4.000 per troy ounce. Nah, tetapi untuk komoditas lain seperti batu bara, di tengah harga yang tertekan seperti ini, oversupply, itu saya melihat bahwa kita perlu mengkaji lebih detail lagi, lebih dalam dan melibatkan stakeholder. Kita juga perlu tanya ke mereka penambang batu bara, apa sih keluhan, kemudian komponen-komponen biaya yang memberatkan selama ini. Misalnya kita ambil contoh dengan penerapan B40 ya untuk bahan bakar yang digunakan, karena komponen biaya bahan bakar ini di pertambangan ini cukup besar. Di atas 35-45% ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian apa namanya handicap lain yang menyebabkan misalnya profitabilitasnya turun ya. Nah, ini kalau dikenakan lagi mereka akan sangat akan tertekan lah di tahun 2006. Mungkin ini perlu tinjau kembali. Dan untuk yang saya sampaikan tadi, kita juga lihat juga apakah tujuannya apa untuk menerapkan pajak ekspor ini. Misalnya kalau untuk pendapatan negara, Mas Ari tadi sudah mengatakan, bisa nggak kita maksimalkan dari pengusaha-pengusaha yang memang kurang disiplin ya dalam membayar KPNBP, pajak dan segala macam, itu masih bisa dimaksimalkan. Mungkin kalau dimaksimalkan itu dengan pengawasan dan pengendalian yang sangat ketat, malah mungkin bisa di atas 25T yang bisa kita dapatkan. Seperti yang Mas Arief katakan, dengan penerapan 5% biaya ekspor, itu akan bisa dapat 25-26T. Tapi dengan disiplin pengawasan, kemudian kan juga kita bisa menerapkan hukum bagi pelanggar dengan pidana maupun perdata. Itu akan lebih dari itu. Nah, kita harus melihat hal-hal tersebut dan kita diskusikan. Jangan sampai bahwa kebijakan ini malah nanti akan membuat industri pertambangan batubara malah tidak kondusif. Karena saat ini beberapa tambang juga sudah mengalami peningkatan stripping ratio. Nah, stripping ratio itu melambangkan nanti biaya penambangan. Kenapa stripping ratio meningkat? Karena cadangannya lebih dalam di bawah tanah. Nah, hal seperti itu harus dikaji lebih dalam lagi. Baik, kajian yang perlu lebih komprehensif, lebih dalam lagi begitu. Tapi dari HIPMI Tech Center lagi-lagi bicara mengenai memang ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Tapi dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, Anda melihat bagaimana? Apakah ini masih bisa kita optimalkan begitu atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi begitu, Mas Arief? Ya, jadi memang seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Rizal ya, kalau kita bicara kondisi saat ini tadi, kalau kita bicara emas, itu komoditas emas memang sedang bagus-bagusnya harganya itu bahkan menyentuh rekor tertinggi. Nah, kita bicara batu bara sebenarnya ini sedang kurang baik dari sisi harga, karena tahun 2022 itu bisa menyentuh $276 per metrik ton, tapi sekarang di angka 70-an sekian, dan rata-rata di tahun 2025 ini sekitar $98 per metrik ton. Jadi memang kalau dari sisi kondisi keekonomian ini pelaku usaha di sektor batubara ini relatif cukup tertekan. Nah, tapi memang kalau kita bicara batubara ini kan kita merupakan negara dengan cadangan terbesar ketiga ya, produsen terbesar ketiga di dunia. Jadi ini juga diskusi soal penerapan soal pajak keluar ini juga harus mempertimbangkan bagaimana ketersediaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, terus kemudian bagaimana kita bicara soal ketahanan energi kita dan lain sebagainya. Itu harus menjadi pertimbangan juga dalam proses pembahasan untuk pemberlakuan dari pajak ekspor itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini menurut saya sangat-sangat harus diperhatikan oleh regulator, pemerintah dalam hal ini, bahwa dalam proses pengambilan kebijakan jangan sampai kemudian pelaku usaha ini dijadikan objek. Jadi
tidak terlalu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakannya, tapi betul-betul dilibatkan sehingga nanti rasionalisasinya kita itu memahami bahwa ini memang kita mengambil dari bumi pertiwi kita juga kemudian juga ada bagian, ada kewajiban kita untuk bagaimana menyisihkan atau mengalokasikan untuk pembangunan di negeri kita tercinta ini.